Ya pemirsa, baru-baru ini dikabarkan bahwa harga emas melonjak hingga 1 juta per gramnya. Dan hal ini mengatakan bahwa diakibatkan adanya resesi dan juga ada faktor pandemi. Nah, ini akan kita bahas dengan Bapak Muhammad Faisal selaku Direktur Eksekutif KOR Indonesia dan juga ada Bapak Navin Kumar Akar sebagai pemilik toko emas. Halo, selamat sore Pak Muhammad Faisal dan Pak Navin. Selamat sore, selamat sore Ibu. Saya ke Pak Muhammad Faisal terlebih dahulu. Nah, Pak Muhammad Faisal, ini diketahui bahwa harga emas murni baru-baru ini tembus hingga 1 juta rupiah lebih. Ini bagaimana penjelasannya, Pak? Ya, ini biasanya refleksi, sebetulnya harga emas itu refleksi dari supply dan demand ya, terutama orang-orang yang memiliki aset, orang-orang yang memiliki simpanan, termasuk diantaranya juga investor. Nah, biasanya dalam kondisi ekonomi tertekan, termasuk dalam kondisi resesi, ketika orang-orang tidak cemas atau tidak tahu ya kepastian tentang kondisi prospek ekonomi ke depan, ini biasanya mereka mencari pilihan-pilihan investasi atau pilihan menyimpan uang atau asetnya dalam bentuk yang lebih aman. Nah, disinilah kemudian kenapa emas itu menjadi pilihan, karena emas dari sisi harga itu biasanya lebih stabil ya, tidak lebih dipercaya, tidak gampang jatuh. Lalu juga dari sisi likuiditas ya, dia juga lebih liquid, seandainya nanti ketika dijual gampang dibeli kemudian dijual kembali gitu ya. Nah, dalam kondisi ekonomi sedang mengalami tekanan, sebetulnya selain emas juga ada misalkan orang cenderung membeli properti, tanah begitu ya, itu sebetulnya juga relatif aman tapi tidak liquid. Nah, jadi pada saat ekonomi sedang jatuh ya, permintaan turun, nah bisa jadi orang membeli properti itu harganya lebih murah. Tapi untuk menjual kembali kan menunggu kondisi ekonomi itu lebih baik. Nah, jadi artinya likuiditasnya mesti menunggu ketika ekonominya recover. Nah, tapi kalau emas tidak begitu. Jadi makanya kebutuhan akan emas itu biasanya itu juga meningkat. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, saya pikir ini kita kalau melihat bagaimana psikologis daripada orang yang punya simpanan atau konsumen pada umumnya lah ya, dan juga investor dengan kondisi ekonomi yang ada sekarang. Kalau dibilang resesi, ini secara secara statistik belum sebetulnya Indonesia, karena by definition resesi ekonomi itu jika terjadi kontraksi ekonomi atau pertumbuhan ekonominya mengalami minus ya, terkontraksi itu selama paling tidak 2 kuartal, artinya 6 bulan. Nah, kami perkirakan sebetulnya walaupun belum pada saat ini resesi, tapi kemungkinan besar kita akan masuk, karena di kuartal 1 kita masih positif gitu ya pertumbuhan ekonominya, tapi di kuartal 2 ini kemungkinan akan terkontraksi lumayan tajam, karena pada saat kuartal 2 itu, jadi pada April kemarin sampai dengan Juni itu kan diberlakukan PSBB kan, wabah masuk, kemudian dilakukan PSBB. Kita melihat sendiri dengan kasat mata bahwa banyak aktivitas ekonomi, mobilitas orang dan barang itu terhambat ya. Nah, sekarang sudah melalui PSBB sudah banyak dicabut ya, dan diberlakukan new normal, tapi kalau kita bisa melihat transaksi aktivitas ekonomi ya, transaksi barang dan jasa itu masih belum pulih seperti kondisi sebelum wabah. Nah, jadi artinya tekanan ekonominya masih ada. Nah, jadi kalau kita kemarin dengar misalkan Korea masuk resesi, Singapura itu masuk resesi karena masuk wabahnya juga duluan ya, dari bulan Januari, sehingga di kuartal pertama dia sudah pertumbuhannya terkontraksi negatif ya. Kuartal kedua sudah lewat dan mereka kontraksi juga, makanya masuk resesi. Nah, kita di kuartal 1 masih positif, tapi di kuartal kedua dan kuartal ketiga sekarang kemungkinan besar ya, menurut prediksi kami akan mengalami kontraksi sehingga bisa masuk masa resesi. Dan bukan masalah resesinya saja, kedepannya itu juga kepastian ekonomi itu menjadi tinggi. Karena apa? Karena kalau kita melihat grafik penambahan kasus yang terpapar wabah COVID-19 ini belum menurun, bahkan makin meningkat, makin akselerasi karena tambahan perharinya pun mengalami peningkatan. Nah, itu yang membuat ketidakpastian dari sisi ekonomi juga menjadi lebih tinggi. Baik Pak Muhammad Faisal. Lalu saya ke Pak Navin Akar. Pak Navin? Yes. Ya, informasinya harga emas murni Antam 1 juta rupiah. Nah, ini bagaimana Pak Navin sebagai pemilik toko emas menanggapinya?
Saya anggapin sih kan ini 1 juta kan kita bisa lihat dari 2-3 bulan ini kan emasnya kan lagi naik terus ya. Dan udah diprediksi juga dari tahun kemarin juga karena emas itu kan real currency of the world kan. Kalau resesi begini ya pasti kayak Pak Faisal bilang benar. Orang kan lebih cari keamanannya itu memang fisik emasnya. Jadi kan kapan saja bisa liquid. Dan currency juga kan ya, boleh dibilang naik turunnya, tapi emas fisik kan keamanannya lebih tinggi. Kedua juga saya rasa sih 1 juta ini ya orang yang udah punya emasnya udah banyak untung mereka, banyak untung karena kan selama ini berat emasnya sama tapi harganya kan udah naik ya. Jadi perhiasan yang orang pegang, yang emas orang pegang, saya rasa sih ya penjualan kalau perhiasan kan turun tapi emas batangan antam ya jadi untung terus. Jadi orang yang pegang emas antam ya dia untung banget, bagus itu, nggak ada masalah, bagus sekali. Lalu penjualan emas kalau di toko Pak Navin sendiri kondisinya saat ini bagaimana Pak? Kalau saat ini penjualan masih boleh dibilang penjualan masih kalau perhiasan sih turun ya. Tapi kalau penjualan emas antam setiap hari naik. Jadi sekarang banyak orang lagi cari emas setiap hari lagi naik terus karena kan orang lagi pikir ini bisa lebih tinggi lagi, bisa jadi 1,1, 1,2 ya. Jadi saat ini sih secara masyarakat sih udah benar-benar lagi mau invest di emas ya. Bagus itu saat ini sih permintaannya juga udah naik. Secara 2 minggu ini sih permintaannya banyak sekarang di toko kita ya. Ya, baik Pak Navin. Ya, saya ke Pak Muhammad Faisal kembali. Pak Faisal, kalau tadi Pak Faisal mengatakan bahwa nanti resesi itu sudah diumumkan tadi oleh Singapura dan juga Korea Selatan. Dan hingga saat ini juga Amerika masih juga belum ada mengatakan kalau resesi. Sedangkan kita ketahui Amerika ini adalah big player dalam perdagangan seperti itu. Nah, kalau Indonesia sendiri ini bagaimana Pak? Apakah kemungkinan berapa persen lagi atau kemungkinan besar apakah sudah memang di depan mata kita akan menghadapi resesi tersebut? Ya, menurut perhitungan kami ya dengan melihat kondisi ekonomi domestik dan juga global ya memang kemungkinan besar di kuartal 3 ini akan mengalami kontraksi. Dan tapi yang paling dalam sebetulnya di kuartal 2 kemarin. Dari periode April sampai dengan Juni itu yang paling dalam ketika terjadi PSBB ya. Nah, new normal ini memang sudah agak yang saya katakan tadi juga sebetulnya sudah agak mendingan ya, tapi tetap saja belum pulih kondisinya seperti sebelum wabah, apalagi dibandingkan dengan tahun yang lalu. Jadi kemungkinan besar tetap memang akan mengalami kontraksi. Jadi kalau itu terjadi ya ini kita tidak berharap itu terjadi sebetulnya kan. Nah, tapi kalau itu terjadi berarti sudah ini sudah bisa dimasukkan dalam kategori resesi.